tanpa berlama lagi kita berikan tepuk tangan untuk menyambut Bapak Anies Baswedan. Sumatera Utara, Pak, boleh kita panggil Abang untuk menyapa teman-teman yang ada di depan. Yang di sisi sini, Abang, kita sapa dulu, Pak. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah senang sekali kita bisa kembali ke Medan dan pertama kali saya masuk di Post-Blok ini. Lagi kumpul dengan teman-teman muda di sini. Lihat senyumnya semuanya cerah. Insyaallah Anda yang mudah-mudahan tetap semangat. Dan gak cuma semangat, Pak. Di sini semua, Bang, sudah siap mendesak Abang untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kita himpun, Bang. Saya ini sudah bertahun-tahun desak. Di sini dapat desak lagi. Pikir kalau di sini agak longgar, mudah-mudahan agak longgar ya. Tapi Sumatera Utara, Medan tentunya punya khasnya sendiri, Bang. Khas anak muda Medan yang siap mendesak, betul itu? Siap mendesak Abang Anies Baswedan? Abang siap mendesak, Bang? Siap, bismillah. Oke, Abang Anies Baswedan, jika Abang menjadi presiden, pembangunan apa yang Abang akan lakukan untuk kota Medan? Ya, makasih. Silakan, Bang. Gini, kota Medan ini punya sejarah yang panjang sebagai kota perdagangan komoditas. Di sini kegiatan perkebunan itu luar biasa di kawasan Sumatera Utara, kawasan Sumatera bagian utara, dan Medan adalah pintu gerbang untuk produk komoditas itu disalurkan ke seluruh dunia. Dari mulai kita bicara sawit, karet sampai tembakau. Bahkan tembakau Delhi itu sangat terkenal sampai di Jerman sana, di Bremen sana. Kalau orang bicara tembakau, pasti one of the best adalah tembakau dari Delhi. Dan itu semuanya lewat Medan. Karena itu ke depan kami ingin membantu kota Medan untuk kembali menjadi pusat komoditas. Infrastruktur yang dibangun, industri yang dibangun adalah industri yang meningkatkan nilai tambah komoditas. Dan yang kedua, rasanya kita perlu di tempat ini mendirikan Institut Perkebunan Medan untuk anak-anak muda. Dengan institut itu tidak boleh kalah dengan Institut Teknologi Bandung, Institut Pertanian Bogor, tapi Institut Perkebunan Medan, sehingga ilmu perkebunan langsung bisa ditumbuhkan di sini, langsung memberikan manfaat. Lalu yang tidak kalah penting, kota Medan ini kota yang besar penduduknya, tetapi belum punya transportasi umum yang baik. Padahal sebuah kota dikatakan modern bila dia memiliki transportasi umum yang bisa menjangkau semuanya dengan harga terjangkau. Jadi kami ingin bangun transportasi umum seperti di Jakarta, dari mana saja ke mana saja, 90% wilayah Jakarta terjangkau dengan transportasi umum, dan biayanya pergi dari mana saja ke mana saja cukup Rp10.000. Itu kita Jakarta. Jadi kami melihat penting ke depan, dan harapannya penataan kota juga bisa seperti itu. Sebetulnya ini dilakukan bersama saya nih ahli perkotaan. Kalau waktunya masih boleh, saya boleh nggak minta bantuan? Bukan nanti kita minta Pak Marco untuk bicara sedikit soal Pak. Boleh. Pak Marco bisa bicara, boleh. Pak Marco ini ahli kota. Iya. Bukan, ini penyelamat. Mas Marco cerita sedikit soal kota, Mas Marco. Banyak kota
termasuk Medan, dulu adalah pusat. Sebelum ada penjajah Belanda, dan kemudian menjadi Republik Indonesia, Medan adalah pusat Kesultanan Delhi. Itu juga banyak yang adalah pusat. Yang ketika Pak Anies mengatakan akan membangun banyak kota ketimbang cuma satu ibu kota baru, itu maksudnya mengembalikan kota-kota yang dulu pusat menjadi pusat lagi, menjadi kebanggaan masing-masing. Medan akan menjadi pusat untuk Sumatera Utara dan sekitarnya yang tidak sama dengan Jakarta, tidak sama persis dengan Jakarta, tetapi untuk sebanyak mungkin hal tidak tergantung pada Jakarta. Jadi tadi Pak Anies sudah menggambarkan dan itu adalah cara supaya selain Medan dan yang lain-lain menjadi pusat tapi itu daerahnya masing-masing. Itu aja. Bapak lebih baik yang menjelaskannya. Karena bukunya tebalnya berapa? Buku saya tebalnya 1717 halaman. Judulnya Kota-kota Indonesia Pengantar untuk Orang Banyak. Nah, buat teman-teman yang mau sejarah orang Indonesia termasuk ini. Jadi, makasih teman-teman. Dengan dana yang besar itu daripada dipakai untuk membangun satu tempat, lebih baik dipakai untuk membangun kota-kota yang ada di seluruh Indonesia. Oke, terima kasih Bang Anies dan juga Bang Marco. Ini artinya desak Bang Anies dan juga desak Bang Marco nampaknya ya. Gimana kawan-kawan, sudah cukup belum pertanyaan? Sudah cukup pedas belum? Sudah cukup mendesak belum? Baru satu pertanyaan, Bang Anies masih siap didesak sama pemuda-pemudi yang ada? Siap. Bismillah, siap. Siap. Oke, Bang Anies, sebelum ke pertanyaan selanjutnya, ada kesan apa Bang dari Bang Anies di Kota Medan ini? Kesannya masyarakat itu penuh semangat. Masyarakat itu penuh semangat. Nggak lembek, tangguh, pulen. Kelihatannya di Medan itu betul-betul Medan tempat orang-orang tumbuh menjadi orang-orang yang tangguh. Tepuk tangan untuk pemuda dan pemudi Medan. Luar biasa. Kalau tadi Bapak bicara tentang pemuda dan pemudi Medan yang layak untuk tumbuh gitu di kota ini. Pertanyaan kedua Pak, ini adalah tentang bahwa ternyata di Medan itu marak akan tawuran antar remaja dan juga tawuran antara geng motor ataupun juga ormas. Misalnya dalam kurun waktu 11 September 2023 hingga 17 September 2023, Polrestabes Medan telah mengungkap 56 kasus narkoba. Ini menjadi tanda bahwa terjadi sebuah masalah di kalangan remaja atau kenakalan remaja. Nah, terkait hal tersebut, bagaimana pendapat Bapak? Bagaimana cara untuk menuntaskan kenakalan remaja yang ada di Medan? Gini, kita sering menemukan kenakalan, kemudian kekerasan di anak-anak muda usia remaja, ini kan usia sekolah sebetulnya. Kita ini seringkali dua ekstrim. Ekstrim yang pertama dipolisikan, pokoknya serahkan kepolisian. Ekstrim yang kedua dibiarkan, didamaikan, tapi tidak diselesaikan apa-apa. Sementara ini sesungguhnya adalah masalah pendidikan, tapi tidak pernah diakui oleh dunia pendidikan sebagai masalah pendidikan. Karena itu tidak ada di dalam dinas pendidikan dan sekolah penanganan kekerasan di sekolah, penanganan kekerasan remaja. Tidak ada. Adanya kurikulum, adanya bimbingan dan konseling, tapi penanganan kekerasan tidak ada. Menurut kami ini harus dianggap sebagai masalah dalam pendidikan, dibuatkan unit khusus untuk menangani ini sehingga ada bimbingan kepada anak-anak yang terlibat dalam kegiatan kekerasan. Karena solusinya itu bukan semata-mata dibawa dalam proses hukum. Kalau dalam proses hukum akhirnya dia masuk dalam lingkaran kesehatan yang ujungnya bisa menjadi anak yang lebih bermasalah lagi.
Tapi kalau dibiarkan begitu saja hanya sekedar didamaikan, dia tidak menyelesaikan masalah. Bahkan kami menganggap kalau ada anak-anak yang terlibat begini, maka sekolah tidak boleh memberhentikan, tidak boleh dikeluarkan dari sekolah. Nah, anak ini belum pendidikan kok malah dikeluarkan dari dunia pendidikan. Justru dia harus tambah pendidikannya, harus tambah pendidikannya, bukan malah dikeluarkan. Kemudian dari unit ini dilakukan pembinaan, libatkan psikolog, libatkan orang-orang yang ahli parenting untuk mendampingi siapa? Mendampingi anaknya, mendampingi orang tuanya, mendampingi gurunya. Dan ini bisa dikerjakan karena pernah terjadi di banyak tempat yang lain. Begitu ada unit itu, maka kita tahu siapa yang bertanggung jawab, apa langkah yang dikerjakan. Kalau hari ini statistik yang tadi disampaikan, kalau saya tanya, siapa yang tanggung jawab untuk memperbaikinya? Bingung. Wali kota bukan, polisi bukan, dinas pendidikan bukan, kepala sekolah bukan. Ditanya siapa aja yang tanggung jawab atas itu? Kita bisa jawab gitu. Karena kita tidak memiliki satu unit khusus untuk menangani. Begitu ada unit khusus, maka kita tahu siapa yang bertanggung jawab, kita bisa berikan KPI, dan dia dipaksa oleh publik untuk menyelesaikan persoalan ini di Medan. Begitu jawabannya. Menurut data PPATK, selama periode 2017 hingga 2022 ada sekitar 157 juta transaksi judi online di Indonesia dengan total perputaran uang mencapai 190 triliun. Sedangkan Medan sangat mudah menemukan orang yang di sekeliling kita sedang bermain judi online. Nah, bagaimana komitmen Bapak terkait pemberantasan judi online? Silakan. Ini harus dihapuskan, ini harus dihapuskan dengan tuntas, dan ini harus diberantas sampai akar-akarnya dan backing-backing yang ada di belakang. Ini adalah sebuah permainan yang memiskinkan yang sudah lemah. Tidak ada peserta judi online itu yang luar biasa makmur, tidak ada. Yang ada adalah mereka yang berada dalam status ekonomi lemah, melihat ini seakan-akan sebagai harapan, dan itu harapan semu yang kemudian seperti fata morgana, terlihat dari jauh ada, mendekati hilang, mendekati hilang, mendekati hilang. Jadi tidak ada pilihan lain bagi negara untuk dituntaskan. Ini menurut saya gitu. Lalu kami memandang, kami tanya sudah di sini yang pernah ikut judi online ada? Berat, jangan angkat tangan temannya. Angkat yang lain aja boleh. Jadi itu, tapi penanganan teknisnya itu membutuhkan orang-orang yang mengerti juga terkait teknisnya, terkait teknis hal itu. Saya lupa memperkenalkan, saya datang ke sini temani Pak Tom Lembong. Pak Tom ini mantan Menteri Perdagangan dan mantan Kepala BKPM. Lalu yang kedua saya temani Pak Leong. Pak Leong, begini. Pak Leong ini ada yang pernah pakai Tokopedia? Nah, ini pendirinya Tokopedia. Leong. Kalau menangani secara teknisnya gimana? Oke, siap. Teknisnya walaupun butuh effort, tapi tidak terlalu susah. Teman-teman, tidak terlalu susah. Jadi saya pengalaman saya di Tokopedia, saya memang concern banget tentang fraud, tentang anti-security. Jadi penipuan. Fraud dan penipuan. Nah, jadi sebenarnya intinya itu yang pertama harus ada kemauan. Nah, ini yang sudah ada. Kemauan sudah ada. Kemauan sudah ada. Pak Anies sudah jelaskan itu ya, kemauannya sudah ada ya. Jadi kita itu butuh people, proses, teknologi. Nah, people kita sudah ada. Jadi kita banyak sekali ya engineer di Indonesia yang tinggal kita kumpulkan saja, mereka itu ahli banget masuk. Nah, prosesnya biasanya ada 3 tahap. Yang pertama kita bikin yang namanya rule engine. Rule engine itu aturan-aturan. Sebenarnya ini langkah paling simpel. Jadi jika aturannya begini, jika memenuhi syarat-syarat begini, kita bisa blok. Kita bisa ngobrol dengan ISP, kita bisa blok semua. Nah, yang kedua, rule engine itu sebenarnya paling gampang di bypass.
paling gampang direlatif. Yang kedua itu sekarang zamannya data, jadi kita tidak kumpulin data, kita kumpulin pattern. Nah, kita melakukan pattern recognition, nanti kita bisa blok juga, itu lebih otomatis caranya. Nah, tapi yang namanya manusia tetap akan kencing-kencingan dengan sistem. Yang ketiga adalah partisipasi masyarakat sebenarnya. Nah, ini kita sudah lakukan. Sebenarnya banyak sekali kanal-kanal laporan. Dan di dunia teknologi itu ada nama Project Honeypot misalnya. Project Honeypot itu semua orang berkumpul menyumbangkan informasi-informasi sehingga bukan hanya pemerintah yang bisa proaktif, tapi pemerintah itu mendapatkan informasi dari semua masyarakat. Mereka akan laporkan, maka namanya Honeypot, kayak pot yang isinya itu madu gitu kan. Nah, informasi itu kita bisa pakai untuk memperkaya engine yang kita itu tadi. Nah, jadi sebenarnya simpel gitu. Yang penting ada kemauan dan ada komitmen dari Pak Anies dan Pak Muhaimin yang sudah sangat jelas dan gamblang di jasa. Engineering yang mudah, benar. Ya, Siap, oke. Thank you. Sebetulnya kita selalu yakin, dari sewil dari sewil. Kalau ada kemauan, maka akan ada jalannya. Oke Bang, kita tunggu komitmennya biar mana itu dia mana ke Abang, semoga dapat menuntaskan hal tersebut dengan cara-cara yang tadi sudah jelas disampaikan. Kita rayakan atau dunia internasional menjadikan ini sebagai Hari Disabilitas Internasional. Nah, ke depan bagaimana program untuk para penyandang disabilitas yang akan Bapak bawa? Begini, penyandang disabilitas harus mendapatkan perlakuan yang setara. Mereka memiliki hak yang sama dengan warga negara yang lain. Itu prinsip dasarnya. Bahkan kami melihat negara harus memberikan perhatian pada 4 kelompok, bukan hanya penyandang disabilitas. Bila 4 kelompok ini dapat perhatian dari negara, yang lainnya insya Allah aman. 1 penyandang disabilitas, 2 lansia, orang-orang usia lanjut, 3 anak-anak, dan 4 perempuan khususnya ibu hamil. Kalau 4 ini terlindungi, maka masyarakat yang lain dengan sendirinya mudah untuk terlibat.